Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau coba untuk pemeriksaan fisik pada anak ya. Jadi sebenarnya dengan dewasa, umum atau misalkan pemeriksaan fisik yang lain sistemnya itu sebenarnya sama. Ya. Bedanya adalah kalau di anak ini kita lebih melihat bagaimana antropometri dari si anak tersebut, ya, berat badan, tinggi badan, kecerdasan dan sebagainya. Jadi di mana kita tetap memeriksa itu dari mana? Dari atas sampai dengan ke bawah. Terus satu lagi, teknik komunikasi antara anak dengan dewasa pastinya berbeda. Ya, alhamdulillah kita dapat anak yang istilahnya sudah kenal ya, sudah kenal lama, sudah dekat, jadi nggak perlu takut. Tapi bayangin kita ketika nanti ke anak pasien itu yang belum pernah kita temui. Jadi istilahnya resiko untuk dia menolak, dia nangis dan sebagainya pasti ada. Ya. Jadi kita coba untuk jadi kayaknya yang tinggal kita SOP-nya ya. SOP-nya ini. Bukan. Karena belakangnya ada enggak SOP-nya masih Pak. Enggak ada Bu SOP-nya. Di kemarin tuh jadi KRS ada Pak, itu doang yang dibuat dibagi. Yang di sopop itu yang di Iya, gue lagi video ini nih. Lu di mana emang? Enggak tahu deh. Sama tahu ini sama. Kirim ke saya ya. Jadi ini mau please jangan cemas, hanya beda bocah aja. Ya, bocah dengan kakak takut nggak? Enggak ya, kita coba ya. Senyum dong. Ini alat-alatnya ya. Lihat alatnya. Oh, mana sih? Ini enggak, aku nyari. Alatnya apa aja yang dibutuhkan? Yang pertama stetoskop, terus Manset anak. Ini bukan manset anak ya? Iya Bu, Dewasa ya? kata KRS pakainya ini aja. Oh, ini nggak dewasa, gede ya? Iya. Kenapa ada rebutin aja? Iya ini kan buat dewasa kan. Manset, kemudian Tensimeter, timbangan anak. timbangan itu di sana ya? Iya. Ya, badan juga di sana. Ada nggak? Ada Bu. Di sana ini ada timbangannya. Oh, itu. Yang ada ininya gambarnya. Kalau itu ya. Terus Ya, termometer, meteran tinggi badan, ada yang langsung tembak ya? Ini tembak punya deh. termogan. Penggunaan ini ya? Iya. Kalau ini kudu dibersihin lagi. Kok bisa berdoa baik? Mana bener? Mau siapa ini? Ya, ini bisa. Terus Headline sama refleks hammer. Limit line kan namanya. Refleks hammer tuh yang enggak, handphone perlu enggak? Kapan dipakai handphone? Handphone itu kita pakai untuk mencegah terpaparnya kita ya perawat dari cairan tubuh pasien, atau kita lakukan ketika melakukan tindakan yang berhubungan dengan cairan tubuh pasien, contohnya infus, ya kan darah tuh ya, pipis dan sebagainya. Tapi kalau misalkan kayak begini, kalau yakin pasiennya bukan pasien infeksi, tidak usah pakai handphone. Tapi karena kondisi COVID segala macam ya, jadi memang ini handphone mutlak dengan juga masker. Jadi istilahnya kita anggap perlindungan kita maksimal lah ya. Nanti kita pakai handphone gitu. Ya. Si anaknya pertama. Ya. Ceritanya Kakak Ayu lagi di rumah sakit ya, ceritanya ya. Oke, bawaan dulu. Bawaan dulu, terus ibunya ceritanya lagi nggak ada ya. Jadi Kakak Ayu di rumah sakit. Ibu kenapa? Ini bapaknya di sini. Jadi bapaknya boleh nggak? Enggak. Assalamualaikum. Mau dipites. Bentar lihat namanya, coba lihat tangannya. Ini lucu banget kayak Ridwan. Coba namanya siapa? Siapa namanya? Siapa namanya? Namanya Ayu Cendana ya. Umurnya 6. Rumahnya di Ayu udah berapa lama di sini? Bu Haria, ya
dia punya ya. Ya, bundanya Ayu, ini saya kenalin dengan suster ini. Siapa namanya? Ya, Ibu Lili. Nanti Ibu Lili mau meriksa kakak Ayu, ya. Ya Bu ya, nanti saya periksa adik-adiknya. Mudah-mudahan waktunya nggak lama. Sekarang gimana nih kakak Ayu? Masih pusing apa masih sakit perutnya enggak? Sakit perutnya. Tadi makannya gimana? Mama enak nggak? Mama apa tadi makan? Wis, habis tadi. Ya, dalam kondisi ini anaknya kelihatan memang sehat ya. Tapi kita mau melakukan pengkajian fisik sesuai dengan ada disebut kakak Ayu sama ibunya. Nanti saya meriksa dulu ya. Bu periksa dulu ya dari atas sampai ke bawah. Kakak Ayu mau ya? Ya nanti tinggal di dulu nanti kakak Ayu ikutin Bu. Ya. Nah, sampai 30 menit nanti lebih lama Bu. Ya, kita nggak akan lanjut pemeriksaannya ya. Kita tinggal dulu ya, saya bawa dulu ya kakak Ayu ya. Oke, kemudian saya siapin alatnya, kemudian ngapain? Cuci Tangan. udah ya, tangan, kemudian datang ke sini. Saya pakai handphone ya. Kakak Ayu di sekolah belum? Udah. Kelas berapa? Kelas berapa? Kelas 1. Pintar sekali. Buat apa ini tadi makanya? Mencegah cairan. Walaupun ini tidak berhubungan dengan cairan, setidaknya kita bukan buat kita ya. Steril apa bukan? Bersih. Kalau steril buat apa? Masih steril. Ya, buat apa? Melindungi pasien terhadap apa? Infeksi. Resiko infeksi mikroorganisme dari kita. Kalau kita pakainya yang bersih, melindungi kita ya dari cairan tubuh pasien. Baik, yang pertama kita lihat adalah bagaimana kondisi umum dari si anak ya. Kakak Ayu bisa bangun nggak? Bentar bangun Samping ya. dalam Oke, plastik. kita lihat Di samping di anaknya, paling belakang. secara umum kelihatan sehat ya. Kalau misalkan kita meriksa pasien lagi sakit, kita anggap ini sakitnya sakit ringan ya, tidak sakit berat, sakitnya ringan, ditanya ekspresinya nyambung ya, posisinya juga enak. Kakak Ayu kita timbang dulu yuk, coba yuk, bisa jalan nggak? Kita tanya ya, kalau misalkan pusing jangan dipaksa, pusing nggak? Enggak, oke, pusing ya? Oke, kita lihat sambil jalan ke sana, jangan dari sini, kondisi umumnya secara umum ditanya ya, ini sakitnya ringan, Berat badannya catat nanti. postur tubuhnya baik, berat badannya tadi 18,5, tinggi badannya 119 cm. Pas ujian kita tulis juga Bu. Ya, laporan nanti ya, laporannya aja. Baik, kemudian kita meriksa tetap dari atas ke bawah. Ya, atas ke bawah tuh mana nih? Dari Kepala sampai kaki. Kakak Ayu bangun lagi, yuk. Oke ya, jadi dari kepala kita lihat apanya? Di kepala itu ada kepala lah ya. Lingkar kepala. Ada rambut, Ada benjolan apa enggak gitu masih? ada mata dan teman-temannya. Jadi kita lihat, kita punya yang namanya perbedaan nih. Orang tua ini kita nggak perlu pakai beginian, ya. Tapi kalau anak ini perlu kita ukur lingkar kepala, lingkar dada dengan lingkar perutnya. Kenapa kira-kira? Kenapa? Jadi ada anak-anak yang hidrosefalus kepalanya lebih besar daripada lingkar perut atau lingkar dadanya. Jadi kalau ini kita lihat apakah lingkar kepala itu normal ataukah lebih besar. Harusnya lingkar kepala tidak lebih besar daripada lingkar perut. Gitu ya. Ayo saya periksa dulu ya. Jadi kita lihat ya. Meriksanya itu bagian yang inci dulu ya. Angkanya gede-gede nih. Yang inci. Jadi gini. Maaf ya. Cepat dulu palanya. Konde nih. Pakai kon. Kalau baik anak kayak Lala Ini 21 inci kurang. pelayanan kalau Lala kondenya kegedean. Gitu ya. Jadi ngukurnya itu bagian yang inci dulu yang kita lihat, sebentar kita balik. Oh berapa? Ini 53 ya. Lingkar kepalanya 53. Frontalis ini 53 cm.
Oke. Kemudian kita periksa Kak Ayu, maaf ya, Ibu periksa rambutnya ya. Udah keramas belum nih? Oke, kita periksa rambut ya. Pura-pura aja nggak apa-apa. Oke. Oh, rambutnya tidak mudah Rontok. Kulit kepalanya bersih. Ya, rambutnya juga tidak merah warnanya, artinya giginya cukup, gitu ya. Kulit kepalanya tidak ada leci, tidak ada lecet. Sakit nggak? Ada sakit nggak? Nggak ada ya. Kepalanya, oh sakit. Ini kita lihat turun ke wajahnya. Wajahnya apa yang kita lihat? Wajahnya simetris. Ya, simetris itu berarti jarak dari hidung tengah ke kiri dengan ke kanan itu sama. Jadi nggak ada yang lebih kecil sini, lebih kecil sini gitu ya. Jaraknya sama. Ya, oke. Lihat ya. Ini ada sakit nggak di jidatnya? Kita palpasi. Ini ada sakit nggak? Tidak ada ya. Oke, tidak ada nyeri, tidak ada nyeri. Kemudian ini kita lihat matanya nih. Kita lihat matanya dengan cara bagaimana melihat refleks dari korneanya. Harusnya ketika kita lihat di sini, biasanya nih pupil yang ada di kornea itu akan apa? Ngikutin. Mengecil atau membesar? Ngecil. Namanya apa? Miosis. Miosis, mengecil ya. Jadi ketika di center nih, pupil ini mengecil. Nah, yang nggak di center dia ikut mengecil. Jadi kalau yang ini refleks cahaya direct langsung, yang ini indirect tidak langsung. Jadi kebalikannya. Kita center dari sini, yang ini mengecil juga miosis, refleks directnya, yang tidak langsungnya indirectnya ini juga ikut mengecil. Gitu ya. Kakak Ayu ke depan matanya ya. Coba ini. Ke depan matanya. Oh, pupilnya mengecil, responnya ya. Terus di sini ikut mengecil. Yang ini mengecil, yang sini ikut mengecil. Jadi ngambilnya jangan dari sini ya, dari samping ya. Sini dari samping. Matanya dong. Coba Kakak Ayu ikutin Ibu. Ke atas matanya, ke bawah, ke sini, samping, sampai lagi. Jadi kita lihat bagaimana pergerakan dari Coba ke tengah. Oke, selanjutnya kita lihat hidung. Ya, hidungnya normal. Kemudian kita periksa, bentar, Bu periksa ya, hidungnya ya, maaf ya. Kita lihat, kita pakai center. Oh, apakah ada lesi? Ceritanya pengen like ya guys. Hidungan kanannya, napasnya juga normal. Kemudian kita periksa apa lagi? Kita periksa bagian mulutnya. Ya, coba dibuka mulutnya, pura-puranya. Oke, kita lihat giginya sudah tumbuh semua, lengkap. Lidahnya keluarin. Nah, lidahnya keluarin. Lidah normal ya, tidak pucat. Kemudian kalau bisa kita lihat kelaklakannya, tidak ada kemerahan dan sebagainya. Terus kemudian setelah itu kita lihat bagian kepala lagi adalah di bagian kuping, ya, di bagian kupingnya. Kupingnya kita periksa apakah ada seluruhnya ada bagian. Ada sakit nggak kupingnya? Kuping, telinga, lubang telinganya lengkap, normal, bersih, tidak ada seluruhnya. Kita periksa dulu. Oke, sekarang Kakak Ayu bangun boleh? Ya. Terus gini, posisinya yang penting dia itu nggak bangun ya. Ketika dia bangun kita bisa meriksa TNTP-nya boleh ya, dari nafas, nadi segala macamnya, atau dengan ini, atau bisa ketika pertama juga kita boleh melakukan ini pemeriksaan ini. Jadi boleh kapan aja TNTP itu. Artinya tidak sampai membuat pasiennya bangun duduk. Oke, kita lihat ya. Rasa kepentok nggak? Saya udah kita pasang ya. Normal, sisanya belum kita periksa juga nadinya. Dan bisa nanti mulai periksa napasnya. Oke, Kakak Ayu kalau puyeng bilang ya. Ya, ini kita harus memperhatikan bahwa pasien anak itu memang sedang dirawat di ruang anak. Jadi jangan sampai kita mentingin kita sendiri tanpa memperhatikan dia. Kalau kelihatan dia capek, dia puyeng, dia bete, kita hentikan pemeriksaan. Ya. Kalau misalkan pasien biasanya kalau anak kecil kan suka takut tuh Bu kalau nggak bagi perawat gitu. Itu ngerayinya kita gimana? Gimana ngerayinya? Ya. Jangan takut Kalau dia lagi sakit gimana Pat? Ada yang memang karakter, ya.
Ini ada karakter yang dari keunikaan ya. Jadi kayak gini nih karakter juga nih ya. Maksudnya ya jadi yang membuat anak itu nggak takut ya. Terus memang supaya nggak takut memang pertemuan kita harus lebih intens sama kita. Ya tiba-tiba datang pokoknya udah walaupun kita nggak ngelakuin tindakan dia datang aja. Adik ngapain deh? Jadi kita kayak adik kita aja. Dia lama-lama dia akan merasa dekat dengan kita. Ya betul. Ya jangan bikin dia takut. Karena biasanya dengan baju putih takut nih. Kalau ini kan kebetulan udah sering terpapar ya sama baju putih ya, jadi nggak takut. Itu kalau yang lancar. Kalau ini kan udah hidupin udah biasa maksi juga. Ya, rambutnya ya pakai kayu ya. Oke, sekarang kumpulkan lagi. Kepala ada siapa? Tara. Leher, ya leher dari kelenjar kita bening. Kayu diisi sama ibu ya. Oke, sakit nggak di sini? Kita periksa di sini. Apakah ada pembesaran kelenjar kita bening? Oke, sakit nggak? Enggak ya. Terus kemudian kita periksa ini nih trakeanya. Tidak ada pergeseran trakea, normal berarti lurus ya. Sakit nggak di sini? Enggak ya. Oke, kemudian kita turun ke daerah bawah, ke daerah dadanya. Ini ceritanya kita buka ya. Kita buka, kemudian kita lihat dadanya itu simetris. Ya, simetris. Anak kecil biasanya payudaranya belum tumbuh ya. Ini kemudian juga simetris dadanya, tidak ada masalah. Terus kita lihat ayunan nafasnya juga tidak ngap. Ya, kemudian kita lihat bentuk pemeriksaan kelenjar getah beningnya ada di sini. Begini tangannya, ya, ini periksa gini ya. Disusulin ya, tangan kita nyusulin nih. Begini, ketek nih, ketek susulin. Sakit nggak? Nggak sakit ya? Kita mencari apakah ada benjolan, ya, selama ini tidak ada. Jadi apakah ada benjolan? Kita lakukan ini. Dan polisi buka bajunya ya, ceritanya dibuka. Ya, oke. Dari dada kita lihat nih, di tangan kita pakai apa? Suruh pasiennya untuk bernapas. Nah, jarak ini nih, sternum ya, untuk sternum bawah ya. Ini, karena besar. Jadi kalau kita lihat, kita lihat nih, ini ada perbedaan jarak nih. Dari sini tasik, waduh. Tambah di suara. Rusuh. Kita lihat ya, apa ya? Pegangan ya. Yang tadi sendiri itu jadi tegang. Berarti kondisinya pegangan yang ekspansinya itu maksimal. Normal. Berarti ada tegang ini masuk banget ya. Dari dada kita turun ke abdomen ke perut, kita lihat abdomennya juga simetris, kemudian dia datar, tidak ada kembung. Ya, sakit nggak perutnya? Enggak ya. Tidak ada kembung, tidak ada kempes, ini normal. Kemudian kita dengarkan isi usus juga di situ. Kalau lapar biasanya perutnya banyak. Isi usus ini biasanya adanya di daerah ini bujel, ada ke bawah sini di sebelah kiri. Dengar di situ. Resek. Oke. Kemudian kita lihat di dada itu ada siapa? Ada hati. Ya, ada hati juga ada kelenjar usus. Jadi kita bisa meraba hati itu misalkan dari mana nih? Ini dari apa nih? Tulang iga ya. Tulang iga tengahnya kita ambil garis imajiner sampai ke sini ke sini. Kemudian dari umbilikalnya juga kita tarik ke sini. Jadi rata-rata di sini. Sini kita ya. Jadi kita bisa mencukupi hati. Empat. Kemudian kalau udah sampai perut kita periksa ke genitalia. Hati-hati meriksa genitalia itu kenapa? Karena apa ya? Itu kan terkait dengan pengaduan di pelecehan seksual ya. Kita nggak salah-salah. Kalau memang nggak mau berbuka ya udah kita tanya aja. Jadi kakaknya udah cebok belum pipisnya? Berapa kali pipis hari ini? 1 kali. Enggak, tapi bercebok ya gimana ya? Bersih ya. Ada sakit enggak waktu pipis? Enggak. Jadi kita jangan asal-asal meraba ya. Kalau di buku kan diraba, dilihat. Jadi jangan seperti itu karena takutnya ada persepsi lain dari kondisi ya, pemeriksaan seksual tadi. Oke. Enggak ada masalah ya. Kayaknya juga enggak ada masalah ya. Normal ya. Oke. Kemudian kita lihat ke kakinya, coba kakak. Lihat nih kakak lihat nih. Diangkat sedikit kakinya, bisa nggak? Diangkat kakinya.
Oh iya, sakit lagi. Oke, normal ya. Kalau diginiin sama ibu sakit nggak? Enggak. Ya ini kita lihat tidak ada gangguan. Boleh gangguan. Kalau tangannya diangkat boleh. Oke, dua-duanya dia normal ya. Jadi kalau dilihat tadi suhunya juga 36,6, tidak ada masalah di sebagainya. Kemudian kita periksa refleksnya ya. Normal nggak? Kita periksa refleksnya. Ini pakai hammer ya. Jadi ini sebenarnya pemeriksaan refleks itu cocok buat masalah di persarapan. Ya, tapi nggak apa-apa. Kita coba yang penting untuk refleks hammernya ini di patelannya aja di kakinya ya. Oke, kita lihat. Maaf ya. Ini karena anak kecil udah nggak usah ini. Ya lihat ya gini ya. Ya, oke. Ini kita periksa di sini nih. Dilakukan ini. Bukan ini, kemudian kita bentuk ya. Jadi lebihnya adalah dia maju ya di patelannya. Sakit nggak? Enggak ya, lagi ya. Jadi nggak usah turun ya anaknya ya. Yang penting kita pegang ini. Ini ya. Gitu ya. Kalau kecil masih kelihatan ya, sakit nggak? Nggak kan ya? Oke, cukup itu aja. Oke, kita jangan berbuat lagi. Jadi dari hasil pengkajian si anak ini semuanya kelihatannya normal, karena memang normal ya. Yang penting tadi jangan lupa untuk pemeriksaan lingkar kepala. Ya, sama lingkar perutnya tadi lupa ya. Jadi habis fisik khusus tadi kita meriksa lingkar perutnya juga. Ya, dari perut sampai di bawah. Jadi intinya selama dari ujung kepala sampai ujung kakinya terlampaui itu sih tidak masalah. Ya, apalagi kalau kita lihat masa anaknya kayaknya anak yang normal aja ya. Nggak ada masalah, nggak ada bisa jantung, paru parunya biasanya umumnya sih tidak temukan masalah. Ya, Bu, pemeriksaan udah selesai. Gimana kata Ayu? Tadi takut nggak ada periksa? Enggak ya, enak ya, badannya ya. Jadi obatnya juga selesai. Nanti kalau misalkan kakak Ayu pusing, Ayu bilang sama Bunda. Bunda, pusing.